itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, ya, diambil, serahkan kepada syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang menghebohkan, yaitu klaim oleh seorang Habib bahwa seluruh tanah Pasundan adalah milik para habaib karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pernyataan yang langsung menuai kontroversi dan dianggap sebagai penghinaan oleh banyak pihak. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana klaim ini muncul dan apa dampaknya bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Pasundan. Pertama, kita harus memahami latar belakang dari klaim ini. Dalam sebuah ceramah terbaru, seorang Habib menyatakan bahwa tanah Pasundan yang mencakup Jawa Barat hingga Banten adalah milik para habaib. Klaim ini didasarkan pada hubungan mereka sebagai keturunan Nabi. Pernyataan ini tentu memicu reaksi keras dari masyarakat Pasundan yang merasa dihina dan direndahkan. Pasundan, seperti yang kita tahu, adalah bagian integral dari Indonesia yang diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pahlawan kita. Pernyataan ini tidak hanya menimbulkan kemarahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa sebuah kelompok mengklaim kepemilikan atas tanah yang telah menjadi milik bangsa Indonesia? Masyarakat Pasundan dan Jawa Barat merasa klaim ini sama saja dengan menghapus sejarah perjuangan mereka. Mereka bertanya-tanya, apa alasan dibalik klaim ini? Apakah benar para habaib memiliki hak atas tanah Pasundan hanya karena mereka adalah keturunan Nabi? Kita perlu menggarisbawahi dua hal. Pertama, klaim ini menimbulkan permasalahan serius. Sebuah kelompok yang merupakan pendatang yang telah hidup berdampingan dengan bangsa Indonesia, tiba-tiba mengklaim tanah sebagai milik mereka. Ini bukan hanya persoalan hak milik, tetapi juga persoalan penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa. Klaim ini dianggap sebagai penghinaan terhadap masyarakat Pasundan yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Kedua, klaim ini memperlihatkan bagaimana sebuah narasi bisa dibentuk untuk kepentingan tertentu. Sebelumnya, telah ada klaim bahwa tanah Jawa juga milik para habaib, dan bahkan ada sebutan Indonesia sebagai Bintu Tarim, atau anak gadis Tarim. Sebutan ini dalam bahasa Arab pasaran bisa diartikan sebagai wanita yang bisa diselingkuhi atau ditiduri, yang tentu sangat merendahkan martabat bangsa kita. Ini adalah contoh bagaimana narasi yang salah bisa merendahkan sebuah bangsa. Klaim seperti ini yang disampaikan melalui ceramah-ceramah bukan hanya merendahkan bangsa Indonesia, tetapi juga mengeksploitasi status sebagai keturunan Nabi untuk keuntungan pribadi. Mereka menggunakan klaim ini untuk mendapatkan keuntungan material dan sosial yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Rasulullah sendiri telah mengingatkan kita tentang fitnah yang akan datang dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Rasulullah SAW bersabda bahwa akan muncul fitnah dari orang-orang yang mengaku sebagai keluarganya, tetapi sebenarnya mereka bukan bagian dari Ahlul Bait. Hanya mereka yang bertakwa yang benar-benar adalah keluarganya. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap klaim-klaim seperti ini yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk masyarakat Pasundan dan seluruh umat Islam di Indonesia, kita harus bersikap tegas. Jangan biarkan klaim-klaim ini terus menyebar tanpa ada perlawanan.
Kita harus melindungi keutuhan bangsa dan agama kita dari eksploitasi seperti ini. Jika kita membiarkan klaim ini, kita sama saja dengan melakukan dua dosa besar, merendahkan nasab Rasulullah SAW dan mengkhianati bangsa Indonesia. Para ulama telah memfatwakan bahwa mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tanpa bukti yang sah adalah dosa besar. Imam Malik rahimahullah bahkan menyebutkan 3 hukuman bagi mereka yang melakukan klaim palsu ini: pukulan keras, publikasi yang mempermalukan, dan penjara jangka panjang. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan pentingnya penegakan hukum terhadap mereka yang mengeksploitasi nasab Rasulullah SAW. Kita harus mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap klaim-klaim palsu ini. Pasal tentang penodaan agama bisa digunakan untuk menjerat mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Jangan biarkan klaim ini merusak keutuhan bangsa kita. Sekali lagi, mari kita bergerak bersama untuk menyadarkan umat dan bangsa Indonesia. Klaim ini bukan hanya soal tanah, tetapi soal menjaga martabat dan kehormatan bangsa kita. Kita tidak bisa diam saja melihat tanah kita, yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, diklaim oleh mereka yang tidak berkontribusi dalam perjuangan bangsa ini. Sahabat Abah, mari kita waspada dan bersatu. Jangan biarkan klaim-klaim seperti ini terus menyebar dan merusak persatuan kita. Mari kita jaga tanah air kita, sejarah kita, dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.